Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan pertama, Deva Andrian Aji Satria, yang kedua, Ismi Azizah, dan yang ketiga, Satriana Oktanirmala. Kami akan mempresentasikan mata kuliah Desain Manajemen Formulir dengan tema pengendalian formulir rekam medis. Langsung saja, mari kita simak videonya. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu pengendalian formulir rekam medis? Pengendalian formulir rekam medis adalah suatu pengawasan dan pengontrolan, peminjaman maupun pengembalian berkas rekam medis ke rak penyimpanan. Nah, pengendalian formulir rekam medis itu sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada penyimpanan, yang kedua pengambilan, yang ketiga penyusutan, dan yang keempat terakhir ada pemusnahan. Dalam sistem penyimpanan rekam medis sendiri terbagi menjadi 2 cara. Yang pertama ada sentralisasi dan yang kedua ada desentralisasi. Sentralisasi adalah menyimpan rekam medis seorang pasien dalam satu kesatuan, baik catatan kunjungan poliklinik maupun catatan selama pasien dirawat. Yang kedua, desentralisasi, yaitu dengan cara pemisahan antara rekam medis poliklinik dengan rekam medis penderita dirawat. Rekam medis poliklinik disimpan di satu tempat penyimpanan, sedangkan rekam medis pasien dirawat disimpan di bagian pencatatan medis. Apa saja sih keuntungan dan kerugian dari sentralisasi dan desentralisasi? Yuk, mari kita bahas. Keuntungan sentralisasi yang pertama, mengurangi terjadinya duplikasi dalam pemeliharaan dan penyimpanan rekam medis. Yang kedua, mengurangi jumlah biaya yang diperlukan untuk peralatan dan ruangan. Yang ketiga, tata kerja dan peraturan mengenai kegiatan pencatatan medis mudah distandarisasikan. Yang keempat, memungkinkan peningkatan efisiensi kerja petugas penyimpanan. Dan yang kelima, mudah menerapkan sistem unit record. Kemudian, kerugiannya yaitu pertama, petugas menjadi lebih sibuk karena harus menangani unit rawat jalan dan unit rawat inap. Dan yang kedua, petugas tempat penerimaan pasien harus bertugas 24 jam. Ada juga nih keuntungan dan kerugian dari desentralisasi. Keuntungan desentralisasi yang pertama, efisiensi waktu, sehingga pasien mendapat pelayanan lebih cepat. Dan yang kedua, beban kerja petugas lebih ringan. Berikutnya, kerugian dari desentralisasi. Yang pertama, terjadi duplikasi dalam pembuatan rekam medis, dan yang kedua, perlu biaya untuk peralatan dan ruangan lebih banyak. Dalam pengendalian formulir rekam medis, terdapat sistem penjajaran. Sistem penjajaran sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada SNF, yang kedua ada MDF, dan yang ketiga ada TDF. Yang pertama SNF atau Strict Numerical Filling adalah penyimpanan rekam medis dalam rak penyimpanan secara berurut sesuai dengan urutan nomor ke-6 nomor tersebut. Contoh 237647. Yang kedua ada MDF atau Middle Digit Filling. 6 angka yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok terdiri dari 2 angka. Angka pertama adalah kelompok 2 angka yang terletak paling kanan, angka kedua adalah kelompok angka yang terletak di tengah, dan angka ketiga adalah kelompok 2 angka yang terletak paling kiri. Kemudian ada TDF atau Terminal Digit Filling. Disusun dengan pasangan angka-angka sama halnya dengan sistem angka akhir. Namun angka pertama, kedua, dan ketiga berbeda letaknya dengan sistem angka akhir. Contoh menggunakan angka tengah yang sama. Misal 587977, 587978, 587979, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengendalian dokumen rekam medis yang telah disimpan.
Agar dokumen rekam medis yang keluar dari rak filing tersebut dapat dikendalikan sehingga mudah diketahui keberadaan dan penggunaannya, maka setiap pengambilan dokumen rekam medis harus disisipi dengan tracer. Tracer atau kartu petunjuk yaitu kartu yang digunakan untuk mengganti dokumen rekam medis yang diambil untuk digunakan berbagai keperluan. Setiap dokumen rekam medis akan diambil, maka tracer harus dicatat. Yang pertama, nomor rekam medis dan nama pasien yang bersangkutan. Yang kedua, tanggal pengambilan. Yang ketiga, digunakan oleh siapa. Yang keempat, digunakan untuk apa. Dan yang kelima, digunakan untuk unit mana. Selain bermanfaat sebagai petunjuk keberadaan dokumen rekam medis, tracer juga bermanfaat untuk menghitung tingkat penggunaan dokumen rekam medis per periode waktu, misalnya per bulan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang penyusutan dan pemusnahan formulir rekam medis. Apa sih yang dimaksud dengan penyusutan dan pemusnahan formulir rekam medis? Penyusutan formulir rekam medis adalah suatu kegiatan pengurangan berkas rekam medis dari rak penyimpanan. Ada 4 cara dalam penyusutan formulir rekam medis. Yang pertama, memindahkan berkas rekam medis inaktif dari rak file aktif ke rak file inaktif dengan cara memilah pada rak file penyimpanan sesuai dengan tahun kunjungan. Yang kedua, memikrofilmisasi berkas rekam medis inaktif sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, memusnahkan berkas rekam medis yang telah dimikrofilm dengan cara tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Dan yang keempat, dengan melakukan scanner pada berkas rekam medis. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan pemusnahan formulir rekam medis? Pemusnahan formulir rekam medis adalah suatu proses kegiatan penghancuran secara fisik arsip rekam medis yang telah berakhir fungsi dan nilai gunanya dengan cara membakar, mencacah, atau mendaur ulang. Nah, teman-teman, berikut adalah 5 langkah pemusnahan formulir rekam medis. Yang pertama, dibentuk tim dengan SK Direktur yang anggotanya dari Ketatausahaan, Rekam Medis, IRC, IRI, dan Komite Medik. Yang kedua, formulir yang mempunyai nilai guna tertentu tidak dimusnahkan, tetapi disimpan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, membuat pertelaan arsip bagi rekam medis aktif yang telah dinilai. Yang keempat, daftar pertelaan berkas rekam medis yang akan dimusnahkan dilaporkan kepada Direktur dan Dirjen Yanmed Depkes RI. Dan yang kelima, membuat berita acara pelaksanaan pemusnahan dan dikirim kepada Direktur dan Dirjen Yanmed Depkes RI. Demikian video presentasi dari kami kelompok 8. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.